Selamat pagi, siang, sore, maupun malam Bapak Wibawanto. Perkenalkan nama saya Bernice Kristabel. Melalui video ini saya akan menjelaskan terkait apa saja yang sudah saya pelajari selama setengah semester ini. Dimulai dari sesi 9. Dalam buku tentang strategi keamanan nasional, sifat dari strategi keamanan nasional dijelaskan. Institusi dan instrumen kekuatan nasional seperti diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi merupakan inti dari kebijakan keamanan nasional. Kekuatan nasional ini diperlukan untuk melindungi dan mewujudkan kepentingan nasional. Pertanyaan mengapa keamanan nasional penting bagi negara muncul. Solusinya adalah untuk memaksimalkan pendapatan dan menggagalkan tindakan permusuhan terhadap kepentingan kita. Keamanan nasional bertindak sebagai penghubung antara kepentingan domestik dan asing. Hal ini membutuhkan penerapan logika strategis dasar yang terdiri dari 4 elemen. Elemen-elemen ini mencakup analisis situasi strategis, pemilihan tujuan yang diinginkan, identifikasi tujuan politik umum, dan identifikasi tujuan khusus yang diperlukan untuk mencapai tujuan politik yang luas ini. Membuat strategi untuk menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan inginkan, mengidentifikasi atau membangun fasilitas, dan mengevaluasi biaya dan risiko terkait. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua ahli strategi mendapatkan jawaban yang jelas dan sering mengandalkan asumsi. Untuk mendemonstrasikan bagaimana banyak komponen logis strategi berinteraksi satu sama lain, rencana tersebut haruslah kompleks, beragam, dan mencakup proses berulang. Metode ini diibaratkan sebagai awan yang tidak menentu, tidak beraturan, dan buram. Sangat penting untuk memahami bagaimana politik internal dan eksternal, kepentingan nasional, dan elemen lainnya mempengaruhi strategi, seperti halnya keamanan harus ada. Buku ini menjelaskan bahwa rahasia untuk membangun strategi yang baik adalah membangun hubungan antara tujuan, serta cara, serta biaya, dan risiko. Kemudian sesi 10, National Security merupakan kemampuan dari nation state untuk mengamankan serta memajukan atau mengadvancing national interest mereka, yang mana merupakan elaborasi dari values yang ada dalam internal negara. Tentu saja, interest setiap negara akan berbeda karena mereka memiliki values yang berbeda juga. Terdapat 3 jenis dari interest, yakni interest to survive, important interest, dan juga very real interest. Dalam mencapai interest ini, negara bahkan bisa menjustifikasi melakukan pengesampingan terhadap hak dari masyarakat di dalamnya, yang mana konsep ini patut dipertanyakan terkait bagaimana letak kepastian hukum di dalamnya, bagaimana memastikan tidak adanya kewenangan penggunaan kekuasaan, bagaimana bentuk pertanggungjawaban jika kewenangan disalahgunakan demi alasan keamanan nasional karena tidak ada definisi nyata soal keamanan nasional. Berikutnya, dalam mencapai national security terdapat beberapa instrumen yang bisa digunakan, yang mana sudah tadi juga disebutkan, yang mana instrumen ini merupakan real power yang digunakan oleh negara. Lebih lanjut, dibutuhkan strategi untuk mencapai national security. Strategi memang tidak menjamin proses yang ada akan menuju kepada tujuan yang dituju. Namun, dengan adanya strategi, setidaknya negara sudah satu langkah lebih dekat dalam memperbesar probabilitas yang ada akan tercapainya aims atau tujuan yang sudah dituju sebelumnya. Strategi yang ada pun turut bisa berubah disesuaikan dengan kondisi nasional yang ada. Secara umum, strategi ini disebut sebagai grand strategy atau grand plan. Ada berbagai cara para profesional memakai ide grand strategy. Leaderhart memegang posisi politik terkenal bahwa strategi besar atau grand plan berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mengatur semua sumber daya manusia dan alam nasional untuk mencapai tujuan yang bertentangan. Dia berpendapat bahwa rencana keseluruhan untuk mempertahankan perlawanan harus memperhitungkan sumber daya ekonomi dan manusia suatu negara. Sumber daya moral juga diperlukan untuk menginspirasi harapan dan motivasi masyarakat dalam menciptakan kekuatan. Grand strategi berfungsi untuk bertindak sebagai kerangka tujuan dan orientasi yang koheren, yang mana dapat digunakan untuk menganalisis dan menangani peristiwa acak sesuai kebutuhan. Strategi besar secara keseluruhan menyediakan kerangka kerja untuk menggunakan semua alat yang dimiliki negara untuk memajukan tujuannya dalam keamanan nasional. Grand strategi ini membangun hubungan antara tujuan dan kegiatan nasional dengan mengembangkan visi dunia sebagai tujuan, prosedur, dan sumber daya alam untuk memenuhi visi tersebut. Berikutnya, dalam sesi yang 11, keamanan manusia dapat dianggap sebagai konsep keamanan yang mana merupakan bagian dari studi tentang interaksi dengan dunia luar, konsepnya serta masalah-masalahnya. Teori keamanan manusia merupakan salah satu jenis teori kritis yang terbentuk karena keamanan pribadi sama pentingnya dengan keamanan negara, dan konsep ini itu tidak dapat dijelaskan oleh teori realisme yang sebagian besar berfokus pada negara sebagai tujuan utama kajian. Menurut beberapa ahli,
Mencapai kesejahteraan dalam semua aspek kehidupan sehari-hari serta kebebasan dan keamanan dari segala bentuk ketakutan adalah komponen penting dari keamanan manusia. Konsep ini telah memberikan perlindungan terhadap keamanan manusia sebagai prioritas yang lebih tinggi sejak Perang Dunia Kedua. Konsep ini dimulai pada tahun 1994 oleh United Nations Development Program atau UNDP. Gagasan yang dikemukakan oleh Mahbub ul Haq bahwa keamanan manusia adalah keamanan bagi individu dan masyarakat, bahwa ia memiliki nilai untuk kesejahteraan semua manusia, bahwa penyakit, narkoba, kemiskinan, terorisme, dan terutama tatanan dunia yang tidak seimbang menimbulkan ancaman, dan bahwa ancaman-ancaman ini dapat dilawan merupakan landasan bagi konsep pembangunan keamanan manusia, perdamaian serta kerjasama antara North and South berdasarkan kesetaraan, kerangka tata global yang baru, dan perluasan peran masyarakat sipil global. 7 ancaman yang membentuk keamanan manusia adalah keamanan politik, keamanan pribadi, keamanan masyarakat, keamanan ekonomi, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, dan keamanan pangan. Karena saling ketergantungan dan saling mengesampingkan risiko-risiko ini, ada kemungkinan suatu risiko menghasilkan masalah keamanan lainnya. Contohnya, konflik kekerasan memiliki efek kaskade yang mempersulit pemenuhan kebutuhan dasar termasuk pangan, tuntunan pendidikan, dan penyakit menular. Kemiskinan juga dapat memiliki efek masalah dalam keamanan kesehatan. Maka dari itu, karena keamanan individu turut mempengaruhi keamanan negara, negara disarankan untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan keamanan individu karena negara dapat dipengaruhi oleh kurangnya keamanan warganya. Berikutnya sesi ke-12. Ungkapan Homeland Security atau keamanan tanah air mengacu pada upaya negara untuk memastikan bahwa itu adalah tempat di mana kepentingan, aspirasi, dan cara hidup Amerika Serikat dapat tumbuh dan aman, terlindungi, dan kuat terhadap terorisme dan bahaya. Setidaknya ada 7 definisi logis tentang Homeland Security berdasarkan klaim yang seharusnya ditonjolkan. Konsep-konsep ini menekankan terorisme, bahaya, tragedi, risiko hukum, keamanan nasional, dan pembatasan pemerintah terhadap kebebasan sipil. Jika dilihat secara metaforis, setiap deskripsi menunjukkan berbagai upaya mencari tempat dalam ekologi keamanan tanah air atau Homeland Security. Entitas semantik ini berjuang untuk mendapatkan akses ke sumber data yang memberi mereka keuntungan untuk pemeliharaan dan pertumbuhan lembaga pemerintahan dan politik, seperti halnya sistem biologis. Keamanan dalam negeri didefinisikan oleh pemerintah Amerika Serikat sebagai upaya yang dilakukan dalam negeri untuk melindungi Amerika dari teroris. Sebenarnya, operasi Homeland Security sekarang melibatkan kesiapan umum untuk semua ancaman yang signifikan dengan penekanan khusus pada upaya bersama untuk membantu bersiap menghadapi serangan teroris dan bencana alam untuk buatan manusia lainnya, seperti angin topan dan tumpahan bahan kimia. Strategi Keamanan Nasional Domestik AS menyarankan 3 teknik untuk membantu mengoperasikan keamanan dalam negeri, yakni mempertahankan atau meningkatkan sistem teratas untuk melakukan informasi, dan peringatan teroris adalah yang utama. Tentunya untuk menjaga keamanan terhadap teroris, kegiatan ini dilakukan dengan menjaga perlindungan sumber tambahan di perbatasan dan di semua transportasi yang melewati wilayah daratan Amerika Serikat. Sasaran kedua, mengurangi kerentanan, yakni mengadvokasi untuk mengamankan infrastruktur vital serta membela dan mengisolasi publik dari dampak bencana serangan teroris. Ketiga, meminimalisir atau meminimalkan kerusakan dan pemulihan dari serangan merupakan komponen penting dalam meningkatkan kemampuan negara untuk merespons serangan. Sistem pencegahan Amerika juga memberikan lebih banyak perhatian dan komunikasi kepada subjek ini. Berikutnya adalah sesi ke-13. Strategi militer bertujuan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Aktor membuat dan menerapkan strategi militer untuk memerangi ancaman dan meraih peluang dalam lingkungan strategi mereka untuk melindungi dan memajukan kepentingan dan nilai-nilai mereka. Salah satu ilustrasi penalaran yang diperlukan untuk memahami strategi militer diberikan oleh Komando 4 kelompok tempur NATO di Republik Baltik dan Polandia pada tahun 2017. Strategi militer NATO baru-baru ini menjadi bahan diskusi internasional sebagai hasil dari ambisi aliansi untuk memiliterisasi perbatasan dengan Rusia dan Ukraina. Akhirnya, hal ini menyebabkan Rusia menginvasi Ukraina. Hal itu adalah reaksi terhadap kejutan strategis dari luar. Strategi militer yang luas digambarkan sebagai proses menyeimbangkan tujuan politik dengan kekuatan militer. Metode diterapkan, hasilnya dievaluasi, dan respon musuh mendorong revisi strategis yang diperlukan atau jika gagal, pengembangan taktik baru. Hal ini dikenal sebagai fase eksekusi. Angkatan Bersenjata Negara atau Tentara Nasional Indonesia menggunakan berbagai strategi pertempuran. Beberapa
Tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain adalah menjaga segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan penduduk, dan ikut melaksanakan tatanan dunia yang merasakan kemerdekaan, perdamaian, kebinekaan, dan sosial. Sebagai komponen utama pertahanan negara, TNI selalu menjalankan operasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Strategi militer juga mengkaji kebijakan pertahanan dalam operasi dan pengerahan militer dalam rangka mempertahankan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Banyak strategi militer yang digunakan oleh Indonesia dipecah menjadi 3 kelompok. Pertama, yakni yang digunakan untuk menghadapi ancaman militer, yang digunakan untuk menghadapi ancaman non-militer, dan yang digunakan untuk menghadapi ancaman tambahan yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. Mengembangkan kerangka pertahanan berlapis-lapis yang memberikan prioritas utama pada institusi politik sambil menghadirkan militer sebagai sumber kekuatan dalam konflik yang lengkap adalah langkah pertama dalam strategi ancaman militer. Berikutnya adalah sesi 14. Melindungi program, jaringan, dan sistem dari serangan cyber adalah praktik dari cyber security. Serangan cyber ini biasanya mencoba mengakses serta mengubah atau menghapus data sensitif, meminta uang dari pengguna melalui ransomware, atau mengganggu operasi sehari-hari. Sudut pandang pemerintah atau negara tentang keamanan cyber mengatakan bahwa negara-negara besar telah membuat sejumlah langkah signifikan dalam perang melawan penggunaan gangguan cyber. Pertahanan dunia maya yang lemah dapat memperburuk ketegangan antar negara dan merusak stabilitas keamanan yang dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang negatif, termasuk gangguan dalam hubungan internasional. Kata untuk keamanan dunia maya yang berkaitan dengan sumber daya dan aset suatu negara adalah keamanan dunia maya nasional. Militer, pemerintah, badan usaha milik negara, akademi, sektor swasta, individu, dan komunitas global semuanya terlibat dalam tujuan keamanan cyber nasional, yakni perlindungan, dominasi, dan kontrol atas data dan informasi. Indonesia telah memiliki kebijakan dan sistem keamanan cyber yang digunakan oleh publik dan organisasi pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengkoordinasikan kebijakan keamanan cyber di Indonesia. 3 lembaga pemerintah, keamanan informasi, tim koordinasi, dan Direktorat Keamanan Internasional, serta tim tanggap insiden. Jika kita juga mempertimbangkan peristiwa yang terjadi sejak invasi Ukraina, kita dapat memahami bagaimana ancaman tidak hanya datang dari perang konvensional, tetapi juga dari perang dunia maya. Serangan dunia maya yang merusak dan bahkan serangan militer oleh Rusia ke Ukraina adalah bagian dari invasi tersebut. Ancaman serangan terhadap infrastruktur sangat mendesak seiring dengan invasi, dan kemungkinan gangguan fatal terus-menerus meningkat. Sebagian besar waktu, perang dunia maya atau konflik dunia maya antar negara dilakukan secara metodis dengan bantuan komunitas peretas. Menurut laporan, China pernah melakukan serangan cyber yang signifikan terhadap Amerika Serikat pada 2003 yang dikenal sebagai Titan Rain. Menarikkan institusi Amerika yang signifikan, serangan ini berlangsung tanpa henti selama 3 tahun. Serangan dunia maya yang serius terhadap Estonia terjadi pada tanggal 27 April 2007. Serangan tersebut ditujukan terhadap institusi lokal yang signifikan seperti parlemen, bank, kementerian, dan media. Sebagian besar serangan menggunakan berbagai bentuk penyangkalan lawanan terdistribusi, spamming, dan perusakan. Yang terakhir ya sesi 15. Terorisme melanggar hukum dan membahayakan kehidupan manusia dengan mengintimidasi atau meneror pemerintah, masyarakat sipil, atau bagian tertentu untuk melaksanakan tujuan sosial politik termasuk menyelesaikan persoalan agama, ideologi, dan etnis, ketidaksetaraan ekonomi, dan penanganan politik yang berbeda. Kata Latin terare yang berarti menguncang atau bergetar, dari mana asal kata teroris dan terorisme. Sumber kata terorisme adalah menakut-nakuti. Teror, dari mana istilah terorisme dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai upaya menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau kelompok tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindakan terorisme, tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menimbulkan rasa takut atau teror kepada masyarakat. Bahkan, tindakan yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan, penghancuran nyawa dan harta benda orang lain, atau penghancuran objek-objek penting yang strategis atau institusi publik serta internasional yang dapat mengakibatkan kematian massal. Federal Bureau of Investigation mendefinisikan terorisme sebagai penggunaan kekuatan atau kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang atau properti dengan tujuan menakut-nakuti atau mempengaruhi pemerintah, masyarakat sipil, atau bagiannya untuk mempertahankan tujuan sosial politik. Teror yang tidak rasional. Istilah terorisme irasional mengacu pada tindakan terorisme yang alasannya atau tujuannya mungkin dianggap tidak logis. Contoh ialah bentuk terorisme termasuk pengorbanan diri dan redemption. Karena penyangkalan diri ini, para teroris biasanya beralih ke cara ekstrim seperti bom bunuh diri. Terorisme kriminal adalah bagian dari terorisme yang memasukkan kepentingan kelompok agama atau kepercayaan tertentu sebagai motivasi atau tujuannya. Menggabungkan inisiatif kelompok didorong oleh retribusi atau balas dendam.
Terorisme yang dimotivasi oleh politik disebut sebagai terorisme politik. Terorisme politik bukanlah subjek dari perjanjian international standard. Ungkapan terorisme negara pada awalnya digunakan oleh PBB saat menganalisis kondisi sosial dan politik di Afrika Selatan, Israel, dan negara-negara di Eropa Timur. Ancaman dan intimidasi biasanya digunakan oleh aktor pemerintah, terutama aparat penegak hukum, untuk merugikan warga sipil atas nama negara. Penculikan aktivis adalah contoh teror yang disponsori negara. Terorisme dapat disebabkan oleh kebijakan ekonomi negara untuk mempromosikan otoritas, stabilitas politik, dan kepentingan keuangan elit negara atau mesinnya melakukan tindakan terorisme. Demikian yang saya pelajari selama setengah semester ini. Terima kasih.